Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat ngopi ya. Ini lagi jemur kerodong ya. Udah dari tadi. Bentar lagi aku masukin ya. Alangkah baiknya cobalah saya akan tanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ya. Ini dari Jari A. Assalamualaikum Om Sanda, umpama nih kicau. Mau tanya, murai saya kalau di bawah full materi. Pas digantang kok cuma pasang badan dan naik turun tangkringan seakan cari lawan. Tapi nggak ngering, kadang bunyi ngukluk. Tapi pas selesai main bongkar materi lagi. Harian JK55 mandi tiap malam tanpa jemur. Umbar 1 kali per minggu di rumah gacor ngukluk. Sesekali bongkar materi panjang. Solusinya Om, kira-kira OB atau OE? Makasih sebelumnya. Oke, langsung aja ya aku jawab ya. Kalau menurutku ini burung lebih ke emosi itu lebih tinggi daripada birahinya. Itu ya catatannya. Nah, burung seperti ini Om, coba deh kamu up aja dulu untuk birahinya atau kamu turunkan emosinya. Dua-duanya itu bisa kamu ambil. Tapi pilih salah satunya dulu. Anggap aja kalau kamu turunkan emosinya, apa yang terjadi nantinya. Kalau kamu naikkan birahinya, apa yang terjadi nantinya. Kalau diturunkan emosinya, itu kan upayanya seperti mana kamu mandikan tiap malam itu untuk menurunkan emosi. Tapi burungmu tetap ya di lapangan seperti itu. Oke, tapi begini. Ini kan sebenarnya kalau kita bicara tentang burung yang punya kesiapan, artinya ini kan permasalahan kompleks ya kalau kita bicara di burung ini ya. Dimana burungmu itu kalau di bawah dia udah gemprong bongkar materi. Tapi di atas itu lebih ke kayak burung geget atau dia tidak mengeluarkan materi, tidak berbunyi, mungkin jarang lah ya, jarang mengeluarkan suara, tidak berbunyi, dia cenderung kayak cari musuh saja. Ingut-ingutan kalau orang Jawa bilang itu ya, dia nahan karena emosi. Burung yang di lapangan atau di gantangan dia tidak mengeluarkan suara, cenderung dia pasang badan, ini ada dua hal juga gitu ya. Bisa dikatakan emosi lebih tinggi daripada birahi, bisa juga sebaliknya. Artinya birahi lebih tinggi daripada emosinya. Nah, gimana cara ngelihat yang tepatnya? Kalau burung itu emosinya lebih tinggi daripada birahi, ini kita bicara bukan burung bahan loh ya, burung yang siap lomba. Burung yang punya kesiapan untuk dilombakan. Contoh mudahnya untuk kita lihat apakah burung kita tuh siap atau tidak. Waktu di rumah itu kita provokasi, dia ada ngerespon kan. Di gantangan di lokasi lomba itu juga burung udah ngerespon. Artinya burung sebenarnya udah ada kesiapan. Hanya saja di antara kesiapan ini ada yang cenderung lebih tinggi. Kalau kita lihat nih, kalau burung digantang dia itu cenderung flat ya, dadanya flat, terus ekor yang warna putih, bukan ekor ya, bulu yang di punggung yang warna putih itu kok dia flat juga gitu. Tapi burung cenderung kayak pasang badan cari lawan, itu kemungkinan besar burung seperti ini burung yang emosinya ketinggian. Jadi emosi itu lebih tinggi daripada birahinya. Nah, kalau dia itu pasang badan, ada ngayun ekor, terus bulu putih di punggung itu kok dia ngembang gitu ya, dia ngangkat gitu. Tapi dia nggak bunyi. Ini kemungkinan besar burung itu birahinya lebih tinggi daripada emosinya. Itu ya cara ngelihatnya seperti itu. Oke lah, Om, tadi saya bilang kan ya, untuk pilih salah satunya antara kamu turunkan emosinya atau kamu naikkan birahinya. Kalau dilihat dari rawatanmu ini, kecenderungan memang kamu punya upaya untuk menurunkan emosinya ya. Dengan mandi tiap hari dan mandi malam loh ini ya. Oke, terus umbaran juga dikepar itu ya. Burung kalau dikepar itu cenderung akan menurunkan birahinya.
Dari segi pakan ini hanya dikasih jangkrik 55. Boleh nggak saya usul nih, nanti dicoba saja. Mudah-mudahan nanti ada ini jalan keluarnya ya, dan jadi jawaban dari permasalahan di burungmu. Gini aja Om, untuk hariannya JK 55 is okay. Mandi malamnya kamu kurangi dulu ya. Tidak harus setiap hari. Ya, mandi malamnya ini kan mandi tiap malam, ini kan berarti tiap hari. Nah, ini jangan tiap hari. Mandi malamnya seminggu 2 kali lah, itu udah cukup ya. Terus nggak usah dimandikan pagi, sore itu juga nggak dimandikan. Jadi intinya dia mandi itu seminggu 2 kali dan itu diberikan mandi malam. Masih masuk akal lah menurut saya kalau itu ya. Terus untuk umbarannya untuk sementara waktu ini nggak usah dikepar ya, cukup taruh di umbaran saja. Terus untuk setut lomba, jadi ini kan hanya rawatan harian aja atau settingan harian untuk JK-nya ya. Coba untuk setut lombanya nanti itu kamu coba cari mulai dari tambah jangkrik atau kamu tambah kroto ya. Paling enggak kamu udah punya bekal ini tadi kan ya untuk setut lomba. Kamu cari tuh enaknya dia itu main jangkrik atau main kroto nambahnya. Ya kan? Karena ini nggak ada keterangan bahwa burungmu pernah dikasih kroto, coba dulu lah. Ya, coba dulu pakai kroto. Artinya di sini kita coba untuk sedikit menaikkan birahi dia. Tapi ini penambahan kroto itu hanya saat mau dilombakan. Ingat ya, hanya saat mau dilombakan. Artinya ini masuk ke finishing dan ini setup lomba, bukan untuk rawatan harian. Oke, kamu bisa tambahkan kroto. Nah, kroto ini dimulai kapan? Bisa dimulai dari H-3 dulu sampai H lomba. Nanti kamu evaluasi di lapangannya lagi. Perubahannya bagaimana? Gitu ya. Kalau dirasa ini terlalu kekencengan, ya mungkin kan naik birahi ini burungnya. Akhirnya burung ada nampar, mungkin begitu ya. Dengan karakter burungmu yang agresif seperti ini, yang dangkal emosinya, terus dinaikkan lagi birahinya, ya birahin juga takaran kan ya. Mungkin terlalu berlebihan, coba nanti waktunya itu tidak di H-3, kamu kurangi. Atau hanya sampai di H lomba saja kamu tambahkan EF kroto itu. Gitu Om ya. Terus untuk pengondisian di lomba, nanti burungmu untuk cari settingan ini kan paling enak 2 minggu sekali ya. Coba saja dengan beberapa perubahan ini tadi, mulai dari mandinya kamu tidak harus mandi malam tiap hari. Terus untuk EF-nya kamu ada penambahan kroto. Terus umbaran kamu tidak dikepar untuk sementara waktu. Oke, ini kan ada perubahan ya. Terus perubahan juga sewaktu di lokasi lomba. Atau ini juga kan finishing ya. Setelah apa yang kamu sudah lakukan ya, dari upaya rawatan dan settingan pakan ini tadi, ini kan finishing kalau kita udah bicara di lomba. Nah, di lombanya ini nanti kamu sewaktu nyampe lokasi itu jangan didekatkan dulu burungmu dari lokasi lomba. Ya, biarkan burungmu lebih tenang. Kalau dia bunyi ya bunyi-bunyi normal lah. Ngukluk-ngukluk dulu enggak apa-apa, sesekali ada materi keluar juga enggak apa-apa. Tapi bukan berarti burungmu itu bunyi dengan marah. Ya, nggak harus bongkar-bongkar, nggak harus gemprong-gemprong di bawah dulu. Ya takutnya apa? Sebenarnya burungmu itu kesiapannya bagus. Dia memang betul-betul siap untuk dilombakan, artinya kondisinya juga bagus. Cuman karena burungmu itu tadi tenaganya terkuras di bawah, gemprong-gemprong di bawah sebelum ketemu musuh, ini juga kan hal yang merugikan. Finishing loh ini ya. Percuma kamu udah upaya-upaya sedemikian rupa, tetapi saat finishing saja kamu salah. Saat goalnya saja kamu salah. Oke, kamu harus pahami burungmu yang kalau dilihat di seperti ini, burung ini kan sebenarnya punya kesiapan yang bagus. Burung itu di lapangan, di lokasi lomba udah gemprong, itu sebenarnya kesiapannya udah ada. Oke, bisa saja burungmu itu tadi sebenarnya memang siap untuk dilombakan, cuman karena pengondisiannya yang kurang tepat, akhirnya dia buang tenaga di bawah. Gitu ya.
Harus pahami di burungmu, tidak semua burung itu bisa ditaruh di dekat lokasi lomba. Ya. Kebanyakan ini normalnya burung murai batu ada pada umumnya pemain, dan untuk mengondisikan burung murai batu itu sendiri, pemain itu paham burung murai batu sebelum digantangkan dia jauhkan dari kebisingan lomba, ya. Kebisingan suara-suara burung murai batu yang itu akan memicu dia untuk marah dan akhirnya dia apa? Gemprong-gemprong. Ya kalau burung sudah gemprong di bawah, burung itu nggak mau makan. Ya dia akan fokus dengan ya itu tadi cari musuh. Udah dia itu menghabiskan tenaga, untuk menambah tenaganya dia nggak dapat. Karena apa? Dia nggak mau makan. Banyak-banyak seperti itu kalau udah burung on fire. Itu tadi Om ya. Selain kamu ada sedikit perubahan di situ, coba untuk pengondisian di lokasi lomba pun itu juga kamu terapkan. Mudah-mudahan burungmu nanti bagus ya. Dah kalau nanti upaya sudah dikasih kok tetap aja seperti itu, nanti gini aja. Kamu gantangkan burungmu di nomor pinggir. Ya, nanti cuma kamu juga bisa membedakan kalau dia main di pinggir sama di tengah itu bedanya apa. Kalau memang dia enaknya main di pinggir, di tengah dia cuman pasang-pasang badan seperti itu, artinya memang kita bisa dikatakan burung ini untuk mental itu ya bisa dikatakan kurang. Ya, tapi kamu tadi kan ngomongnya burungmu kayak cari musuh kan ya. Ya, bener-bener cari musuh nih kan ya. Ya, kita positif thinking aja bahwa burungmu itu sebenarnya punya mental yang bagus. Hanya saja finishingnya ini tadi yang sedikit berkurang. Mudah-mudahan dengan solusi saya nanti burungmu lebih enak lagi nampil di lapangan. Gitu ya. Penambahannya begini. Ada burung di saat kita sudah otak-atik ternyata nggak ketemu juga. Coba kamu amati di burungmu. Mungkin saja kan kamu kan baru dapat burung ini gitu ya. Satu, apakah burungmu itu betul-betul waktu dia mabung nih, betul-betul dia itu tuntas mabung. Ingat ya, burung dulunya pernah enak, burung dulunya pernah stabil juara. Di saat dia ada kendala tidak tuntas mabung, itu juga jadi kendala di saat kita mau up. Burung ini biasanya gini, khasnya ya. Di saat dia tidak tuntas mabung, anggap aja mabungnya 70%, 30%-nya nggak jatuh nih. Akhirnya burung siap untuk digantangkan lagi. Nah ini di saat kita setting agak kencang, burung itu cenderung apa kayak mainnya nggak rapi lah, ya kan? Terkadang dia sampai turun-turun lah. Jadi cenderung nakal lah gitu loh ya. Agak sulit nih. Mau kita dikencengin terus nanti kita coba untuk redam dan ada upaya dia upayakan. Jadi gini, upaya dengan kita up dan kita down ya. Kita up nih, kita tinggikan, dia itu cenderung nggak rapi. Agak sulit nih, agak sulit temunya nih. Diturunkan, oke burungmu kerja, tapi tidak kerja dengan apa serem. Kerjanya kurang ngotot dan sebagainya. Kalau masalah juaranya ini kan kita ini ketemu burung ini kan juga nggak selalu itu saja burungnya atau musuhnya ya. Terus kualitas burung itu kan juga beragam saat dilombakan ya. Ya mungkin burung-burung kita ini waktu kerja tapi walaupun tidak maksimal dia tetap juara, is okay lah. Juara itu memang burung yang paling bagus waktu waktu dilombakan itu dengan burung-burung kualitasnya seperti apa di lokasi lomba itu tadi. Ya, bukan berarti burung yang juara itu pasti istimewa atau kualitasnya bagus. Gitu Om ya. Jadi itu tadi coba untuk kamu amati apakah burungmu itu dulunya juga tuntas atau tidak mabungnya. Ini agak sulit memang, pemain-pemain itu juga paham soal ini. Di saat burung mabung tidak tuntas ini kan masalah. Kalau dibikin kencang dia trouble, dibikin agak turun ya gitu ya, agak settingannya dibikin rendah gitu ya, itu biasanya kerjanya kurang ekstrim atau kurang serem lah kerjanya. Gitu ya. Paham kan ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.